oh kedokteran tuh kamu bisa masuk, tapi belum tentu kamu bisa keluar gitu loh. Cuman ya jadi sadar aja kayak ada orang yang memang di hidup kita itu kayak ada porsinya masing-masing gitu loh. Jadi maintain yang memang worth to maintain gitu. Istilah-istilah yang disebutin. Jadi kamu kalau misalnya kamu waktu SMA kamu belajar kimia, jadi waktu kuliah itu kamu setidaknya kamu nggak asing gitu loh dengan istilah-istilah itu. Jadi kayak benar-benar membantu banget. Nggak seberapa apa maksudnya nggak sepenuhnya kimia dan fisika itu benar-benar nggak dibutuhkan banget di FK. Pas scroll sekali dah serak. Kok seru scroll sampai malam. Terus sempat tak matiin bisa tak buang ke ranjang. Di situ aku sadar kayak ya aku butuh temanku gitu loh, teman-temanku buat survive itu kayak dan akhirnya ya untungnya ya selesai dan aku bisa sempro sih. Bayangan kakak sebelum masuk FK itu kedokteran itu gimana? Baik perjalanan kuliahnya atau bahkan stereotipnya mahasiswanya itu gimana gitu? Oh ya, mungkin ya sama sih bayangannya mungkin awal-awal ya sama bayangannya sama yang mungkin masih mau masuk milih FK atau mungkin maba yang belum masuk juga kan. Mungkin pikirannya ya susah. Kalau susah sih pasti ya, nggak mungkin nggak ada lah kedokteran yang bisa dibilang gampang gitu. Ya kecuali buat kaum-kaum yang IQ-nya agak di atas rata-rata gitu kan. Terus mungkin ya bukunya tebel, terus mungkin aku mikirnya mungkin ya aku mungkin bisa masuk ya. Terus mungkin kan banyak kan pemikiran orang bilang kayak, oh kedokteran tuh kamu bisa masuk, tapi belum tentu kamu bisa keluar gitu loh. Iya, Itu sih sering kayak, banget aku ya denger kan? itu. Ya. Itu kan banyak banget kan orang pasti mikir kayak, oh iya sih, mungkin aku bisa masuk, tapi bisa nggak ya aku keluar, bisa nggak ya aku survive di dalam gitu kan. Terus mungkin dengan sibuk belajar gitu loh, aku mikirnya awal masuk itu, bukan sih belum masuk ya, belum masuk, ini masih daftar gitu kan, masih daftar, terus kayak udah keterima, terus aku udah siapin lah, oh kayak ini tipikal harus belajar tiap hari gitu loh, belajar tiap hari, terus kayak gak ada waktu lagi gitu loh buat jalan-jalan atau apa gitu kan. Terus mikirnya mungkin teman-temannya bakalan agak nerd gitu loh. Ngerti, Nerd terus ya, kayak benar. ya kan. Kayak siapa sih yang mikir kan paling anak dokteran yang paling pinter-pinter toh. Terus kayak apalagi aku yang dari daerah gitu kan. Maksudnya di Sulawesi gitu loh. Aku mikirnya kayak ya palingan orang Jawa pasti lebih bersaing gitu kan. Lebih ya palingan belajar tiap hari terus kayak temennya yang ansos ya udah hidupnya udah hidup sendiri gitu loh. Kayak gitu terus mungkin ya itu sih lebih kebanyakan masalah susah dengan mikirnya teman-temannya nggak bakalan ada yang asik gitu loh. Enggak, takutnya, aduh, jangan-jangan nggak bisa connect nih. Kayak pada asiknya belajar semua, akhirnya nggak bisa diajak jalan pergi-pergi gitu kan. Ya benar. Paham. Iya sih. I think rata-rata orang pasti mikirnya gitu sih. Kayak, maksudnya yang pada dasarnya, kalau dulu di SMA kebiasaan ngerasain temenku asik, bisa sering diajak jalan, atau having fun bareng gitu, main. Terus pikir mau masuk FK, waduh, nah FK ini nanti pada belajar semua, aku nggak bisa seneng-seneng. Aku nggak belajar jadi sendirian kan nggak lucu. Iya benar. Nah, kayak gitu. Tapi Itu sih ternyata poin pas utamanya. udah dirasain di FK, terus ini buktinya malah jadi lengket banget. Berapa sih emang grupnya ini? Oh nggak tahu. 6 ya. Berenam. Iya. Lengket banget loh. Pergi terus, bayangin FK pergi terus. Nggak tahu emang cara belajarnya yang agak sesuatu atau memang mereka santuy aja jalanin FK, mau dibuat stres kan beda-beda gitu tiap orang. Ya. Kalau Kak Gwen nih pas jalanin kedokteran ini ada apa ya, momen seneng sedih gitu? Kalau momen senang sedih pasti ada lah kan kayak ya itu very pasti ada yang positif ya, pasti ada positif negatifnya. Cuman waktu mungkin kayak yang bakal relate waktu dengerin ini kan mungkin kayak kebanyakan mahasiswa baru kan, yang waktu aku rasain waktu awal masuk FK tuh
kayak semacam apa ya, ada di lingkungan baru, terus teman-temanku kayak juga ada di lingkungan barunya gitu loh, teman-teman SMA aku. Dan ya lama-lama pasti menjauh juga kan, karena kita juga punya kesibukan masing-masing gitu loh. Jadi ya sedihnya tuh dari yang mungkin ya kayak nyambung sama Owen tadi sih, dari yang kita selama SMA, selama sekolah itu kayak selalu bareng-bareng, tapi jadi misah waktu kuliah gitu loh, secara nggak langsung ya misah. Tapi lama-kelamaan ya jadi sadar aja sih, kayak ya life happens, people grow apart gitu loh. Dan apa ya aku pindah ke tempat baru dan aku pun ketemu orang-orang baru gitu loh, dan mereka pun juga. Terus pas udah pisah ke jalannya masing-masing, jadinya kayak udah kayak orang nggak kenal gitu loh. Cuman ya jadi sadar aja kayak ada orang yang memang di hidup kita itu kayak ada porsinya masing-masing gitu loh. Ya di maintain yang memang worth to maintain gitu. Ya, paham. Gitu. Relate banget sih. Enggak, bentar, sorry loh. Nggak tahu kan. Pasti, temenan gara-gara cuma 5 hari ketemu. Terus hilang, tiba-tiba nggak ada kabar. Terus kalau udah ketemu, yang kayak orang nggak kenal, ya berarti emang pada dasarnya itu nggak seharusnya buat dipertahankan. Benar. Suka banget sih aku sama kata-kata maintain. Apa ya? Kayak lebih apa ya, kayak ya, it happens lah, kayak people grow apart. Mungkin teman-temanku yang sekarang ini juga ya mungkin berapa tahun lagi juga bakal kayak jalani hidupnya masing-masing gitu. Ya yang penting harus surround yourself with people that helps you grow gitu loh. Ya. Sama ya teman-teman gitu. Gitu sih sedihnya waktu awal-awal. Terus kayak pasti ini mungkin dirasain sama kalian juga ya, kayak kita kalau misalkan ngelihat nih teman-teman yang dari fakultas lain gitu, kan kelihatannya kayak mereka lebih enak gitu kan kuliahnya, sedangkan kita itu kayak menurutku sih kayak masih kayak SMA gitu, kayak yang dari jam 8 terus jam 12 istirahat, terus masuk lagi, terus masuk kelas lagi sampai pulang gitu. Meskipun ya nggak setiap hari kayak gitu, cuman kerasanya kan garis besarnya kayak gitu. Tapi gimana-gimana juga pasti ya rumput tetangga kan pasti lebih jauh juga kan. Kita pasti ngerasain apa yang kita hadepin itu susah gitu loh. Dan mereka juga pasti ngerasain itu kayak yang di fakultas lain gitu. Cuman ya susah buat bikin mindset itu. Jadi pasti kadang-kadang kerasa kayak duh kok enak ya gitu yang lainnya. Gitu sih sad moments-nya, tapi kalau misalkan happy moments-nya ya lebih banyak lagi sih. Pasti. Apalagi kalau misalkan aku pribadi sih, aku jadi ngerasa aku ketemu circle kayak berisi orang-orang yang aku tahu aku hustle bareng gitu loh. Kayak aku berjuang bareng gitu. Kayak susah senang bareng gitu. Nggak, kalau ngebandingin sama yang fakultas lain itu nggak akan ada selesainya. Kalau menurutku ya, kalau emang udah mau, pasti sesibuk apapun kita tetap jalani dengan enak gitu loh. Dan yang biasanya buat kita sedih dan stres itu karena kita bandingin. Terus ya ini buat jenis Kak pun, sebenarnya nggak tahu ini mitos atau fakta sih. Tapi kalau denger nih stereotipnya dari orang-orang sebelum masuk FK itu, mereka ngomong, aku nggak suka fisika, aku nggak suka mat, aku nggak suka kimia kan. Karena aku mending masuk FK aja ya, itu kan belajarnya pada biologi semua, itu full. Itu bener nggak sih? Gimana? Kalau menurut aku sih, yang masalah kimia sama fisika itu ya, kalau menurutku selama aku jalanin FK ini ya, kalau kimia itu sebenarnya masih ada sih, maksudnya walaupun emang nggak sedetail yang kayak kita belajar SMA ya, yang kayak hitung-hitung molekul dan lain-lain itu nggak sih sejauh ini. Tapi kayak di kimia itu kan kita banyak diajarin kayak istilah-istilah gitu kan, istilah-istilah, senyawa-senyawa, unsur-unsur yang kayak gitu. Nah itu tuh
sebenarnya banyak banget yang masih disebut di FK. Maksudnya kalau kamu belajar di FK tuh kayak kamu bakal sering dengar istilah-istilah itu gitu. Contohnya kayak misalnya semester 1 nih, untuk nanti misalnya mahasiswa baru yang baru masuk kan, semester 1 itu seingatku blok 1.1 itu biokimia kan. Nah, dari namanya aja nih udah ada kimianya. Jadi kayak di sana tuh emang banyak banget sih kayak istilah-istilah yang disebutin. Jadi kamu kalau misalnya kamu waktu SMA kamu belajar kimia, jadi waktu kuliah itu kamu setidaknya kamu nggak asing gitu loh dengan istilah-istilah itu. Jadi kayak benar-benar membantu banget. Nggak seberapa, apa maksudnya nggak sepenuhnya kimia dan fisika itu benar-benar nggak dibutuhkan banget di FK. Terus misalnya kayak kamu semester 3 juga, kali ini mau semester 3 kan Owen kan? Iya, Nah, nanti kan di sana tuh kayak bakal mulai belajar farmakologi kan, farmakologi obat-obat itu ya bakal bahas-bahas unsur-unsur juga. Jadi benar-benar sebenarnya membantu banget sih, membantu di FK sih kalau kimia. Nah, kalau fisika aku kurang tahu sih. Buat fisika. Kalau kalau menurutku ada sih kalau fisika gitu. Misalnya aja ya, mungkin untuk teman-teman yang dengerin, ya misalnya ya nggak asing lah dengar tekanan darah. Ya, dari nama aja ada tekanan gitu loh. Kan kamu fisika kan sering dengar tuh tekanan. Jadi ya kalau kamu belajar tekanan darah, ada volume, ada gas penampang dan lain-lain, dan rumus fisika ya dipakai juga. Dan ya kalau menurutku sendiri, kalau kamu kedokteran, ya kita berhubungan dengan manusia kan. Nah, manusia itu ya kompleks gitu loh. Kayak banyak banyak hal yang harus kamu pertimbangkan. Mungkin untuk kita yang dulu SMA IPA, biologi aja, besok ya kita dapat fisika, kimia, padahal kamu waktu kedokteran tuh banyak lagi. Mungkin kayak semester 6 ya, nanti ada namanya 6.1 itu ada forensik dan lain-lain. Situ ya kamu belajar hukum, habis gitu ya kamu belajar sifatnya manusia, besok kamu ya epidemiologi, kamu harus tahu cara ngitung gimana-gimana dan lain-lain lah, lokasi-lokasi ini. Ya menurutku ya semuanya penting sih, mau dia kimia, fisika, tapi mungkin waktu IPA kan memang cuma yang dapat banyak kimia, fisika, matematika, biologi. Ya menurutku ya memang biologi porsinya kalau di kedokteran pasti lebih banyak, karena kan biologi gitu loh tentang manusia gimana ya pasti lebih banyak, cuma bukan berarti yang lain nggak penting gitu sih. Oke. Berarti ini mitosnya berarti nggak terbukti ya. Berarti actually kita belajar kedokteran ini harus tetap megang paling nggak itu harus tahu dasar-dasarnya kimia sama fisika gitu kan. Emang Ya, sih. mungkin itu apa sih? Mungkin aku juga mungkin banyak yang bingung gitu kan. Mungkin ya, kalau pas zaman-zaman 2017 itu kan baru pertama kali UN-nya dibagi kan. Yang UN-nya dibagi ada fisika, kimia, biologi kan. Kayak nggak semuanya pilih gitu loh. Aku juga awalnya kan bingung gitu loh sebagai kayak mau masuk kedokteran, tapi kok aku kayaknya lebih pengennya UN itu yang lain gitu ya, bukan biologi gitu loh. Tapi ya itu dia. Jadi kayak maksudnya intinya bisa gitu loh. Aku aja buktinya tuh aku gitu loh. Aku kan udah milih UN itu, dan aku pilihnya kimia gitu loh, bukan biologi. Aku mikirnya pertama, jujur awalnya aku nanya-nanya gitu, Pak, Bu, bisa nggak ya kalau misalnya saya pilih UN-nya kimia terus masuknya kedokteran gitu. Terus emang katanya bisa gitu loh. Jadi kayak ya berarti emang guna kan. Jadi kenapa kamu bisa masuk kedokteran kalau kamu pilih UN kimia? Berarti it means kan kimia itu guna gitu loh buat di kedokteran kalian gitu. Jadi buat yang bingung-bingung mungkin, aduh aku boleh nggak ya aku pilih fisika UN-nya? Boleh nggak ya aku pilih kimia? Padahal kan aku masuk kedokteran gitu loh, yang harus wah biologi gitu loh. Jadi kayak nggak sepenuhnya benar gitu loh. Jadi semua ilmu IPA tuh bakal digunain ya, walaupun emang rata-rata sih emang kebanyakan biologi gitu loh. Nah, itu makanya yang tidak suka kimia, yang tidak suka fisika, tapi mau masuk kedokteran, hati-hati, tetap bertemu dengan kimia dan fisika. Terus Kak Grenrich, kalau pas awal-awal Moka itu kan ada promosi BEM, BPM, LPM gitu kan. Itu udah langsung tertarik buat masuk. Ini bahkan di sini kan udah ada mantan 2 ketuanya kan di sini. Kak Bon sama Kak Grenrich ini. Ya, mungkin ya. Mungkin yang nggak tahu itu BPM, BEM atau apa. Jadi di namanya itu Ormawa. Jadi Ormawa itu organisasi kemahasiswaan. Jadi di FKWM ini ada 3. Jadi ada yang BPM, terus BEM. BEM kan banyak di mana-mana. Terus LPM. Jadi ada yang
bagian mengawasi, terus ada ya BEM seperti pada umumnya, terus ada LPM. Jadi LPM itu kayak semacam lembaga persnya gitu. Jadi itu kan awal-awal kan emang Ormawa Fair buat semua kan. Jadi ada langsung bersamaan, ada BPM, BEM, LPM. Terus kebetulan kan aku ingat banget sih pertama itu masuk LPM dulu. Masuk LPM dulu, terus kok kayak tertarik gitu kan. Terus abis masuk LPM itu selanjutnya tuh kalau nggak salah BEM. SBM lagi terus kayak kok bagus juga gitu kan. Kok bagus juga, kok kayak lebih seru gitu kan. Aku mikir-mikir lagi kok LPM kayaknya aku pengen sih bisa fotografi, tapi kok kayaknya aku nggak ada dasarnya gitu kan. Terus BEM, ya ini lebih menarik itu lebih banyak kegiatannya. Terus yang terakhir BPM kan. Terus kayak, aku tuh dalam otakku tuh langsung gini, awal ikut masuk FK ya. Awal masuk FK itu, aku langsung pengen gitu loh untuk daftar organisasi. Kenapa? Karena yang pertama satu, ini kayak ya, bukan aib juga sih, tapi kayak ya nggak salah sebenarnya. Tapi aku dulu ansos banget. Jujur, aku SMA itu ansos banget. Gak bisa ngomong. Terus kayak, anggapan kayak gini lah. Di wawancara aja pasti kayak suara geter atau enggak. Ya kayak gitu lah. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa diajak. Nggak bisa di depan umum. Jadi, aku mikir sampai kapan gitu kan. Aku bakalan kayak nggak berkembang gitu loh. Aku terus malu. Terus kayak kapan gitu loh aku bisanya. Di sini kan apalagi aku udah keluar dari zona nyamanku lah, anggapannya aku udah masuk di universitas, mahasiswa, terus aku dari luar kota. Aku mikir kayak, kalau aku di sini nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. Kalau misalnya aku nggak bisa jadi apa-apa itu kayak, ya ngapain gitu loh kamu keluar kota, kamu udah keluar dari zona nyaman, terus tapi kamu nggak mau berkembang gitu. Jadi, ya itu dia. Terus setelah masuk BPM, terus aku dengar-dengar dan lain-lain, terus pertama kali buka itu kan wawancaranya BPM ya. Tiap tahun itu pasti BPM yang wawancara duluan. Terus aku kayak bener-bener semuanya aku masukin. Aku daftar BPM, daftar BEM, daftar LPM gitu kan. Pokoknya motivasinya tuh ya udah aku harus daftar. Aku harus bisa gitu kan. Terus kayak kan langsung wawancara kan ya BPM. Terus aku ya nggak gimana yakin sih. Aku kayak berusaha aja gitu loh yang terbaik. Terus langsung pas pengumuman itu kan kalau nggak salah udah mau wawancara BEM juga gitu loh. Ternyata aku lulus gitu loh. Aku lolos di BPM. Terus kayak ya seneng gitu loh. Bukan awalnya ada senengnya, terus ada takutnya gitu loh. Takutnya kayak, bisa nggak ya? Bukan, aku belum mikir masalah pelajaran. Aku lebih mikir ke arah, aku bisa nggak ya bertanggung jawab? Aku lo nggak pernah daftar organisasi di SMA, aku lo ansos. Aku kayak, ya kerjaannya di SMA ya belajar gitu kan. Belajar doang, terus kayak, ya nggak ada tergabung organisasi gitu. Akhirnya, aku ngerasa banget sih bedanya gitu loh. Kenapa pas setelah aku gabung di Ormawa dan kenapa aku bisa sampai kayak sekarang gini, aku bisa jadi narasumber, aku bisa jadi bahkan ketua BPM, dipercaya kayak misalnya panitia apa gitu kan. Kayak apa ya, banyak hal gitu loh. Intinya tuh kamu harus berani untuk ngambil suatu tindakan gitu loh, ngambil keluar dari zona nyaman gitu loh. Kan emang nggak gampang untuk seseorang yang diem, pemalu, untuk berani ngomong gitu kan. Ya itu, tapi aku kayak bukti nyatanya gitu loh. Banyak temanku bahkan kayak, ya apa ya, kayak misalnya teman-temanku ini lah, anggapan teman angkatanku aja lah yang kebanyakan tahu kalau aku ya di kelas ya lumayan bacot gitu kan. Maksudnya ya bacotnya bukan bacot gimana sih, kayak ya banyak ngomong gitu lah, aktif gitu. Jadi intinya ya berani aja sih buat keluar dari zona nyaman gitu sih. Ini open question aja sih. Kan kakak ini semua kan masuk dalam organisasi semua kan, anggotanya Ormawa semua kan. Gimana cara kakak bagi waktu buat antara belajar Ormawa, bahkan hobi? Kalau aku ya, kan kalau waktu aku ikut Ormawa ya 2 tahun. Ya memang susah, memang beda ada yang teman-teman yang lain yang nggak ikut Ormawa. Cuma gini, kalau kenapa, mungkin alasan dulu ya kenapa aku ikut Ormawa. Ya karena ya aku dengar-dengar juga dari waktu Moka, dengar-dengar dari Kak Maping, panitia dan lain-lain. Kalau misalnya kalau kamu mau jadi dokter kan kamu harus hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu ya kamu belajar, soft skill ya kamu komunikasi, bisa ya public speaking dan lain-lain lah. Nah, sedangkan kamu soft skill ini kan kamu nggak diajar di kuliah gitu loh. Nggak diajar di kuliah, ya kamu harus cari sendiri. Nah, itu alasan kenapa aku ikut Ormawa. Soalnya itu penting juga, selain hard skill. Justru gimana aku cara ngatur jadwal. Ya, mungkin
mungkin aku sama dengan teman-teman yang lain yang ya nggak terlalu pintar, cuma nggak bodoh juga, nggak rajin banget, cuma ya nggak malas juga. Ya kalau aku itu misalnya atur jadwal ya. Misalnya kita asumsikan U-Block itu tanggal 30 Juni ya, misal 30 Juni. Oke, artinya kalau misal 30 Juni, berarti aku harus belajar itu, lihat dulu bloknya itu berapa banyak. Misalnya, kayak misalnya 5 minggu atau berapa ya, dari 2 minggu sebelumnya, atau 2,5 minggu, atau gimana gitu loh. Jadi, ya aku orangnya nggak terlalu gimana ya, belajar tiap hari ya, nggak terbiasa. Ya paling nggak, dalam waktu 2 minggu atau 2,5 minggu itu aku bisa ngejar gitu loh. Dan memang dihitung PPT yang banyak yang mana, besok PPT yang susah yang gimana, yang kamu kurang ngerti di mana, memang diperhitungkan gitu loh. Bis gitu, gimana tentang Ormawa, gimana proker, apalagi kan kalau misalnya di FKWM juga kan ada apa ya kalau kami sebutnya memikat gitu loh, kayak ekstrakurikuler gitu. Nah, kami ya di situ ada, waktu itu aku 2017, ada 2016, 2015. Nah, dulu itu kan kalau misal masih baru-baru nih, kayak mungkin latihan hari Jumat latihan, Senin ada U-Block. Ya kalau kami izin hari Jumat, kami diketawain. Kan bingung tau kenapa loh, kok diketawain hari Jumat izin. Ya karena bilang ke kelas, ya kamu nggak ada alasan lah izin hari Jumat ya. Itu maksudnya cuma 4 jam atau enggak sama. Ya anggapnya 4 jam sama persiapan ya. Oh, ya. Misalnya 4 jam sama persiapan dan berangkat dan lain-lainnya. Kamu kan olahraga paling 2 jam lah kami biasakan. Ya masa 4 jam ini bisa mempengaruhi nilaimu sih, dia bilang gitu. Ya kamu atur jadwal sendiri lah, bisa atur bla bla ya. Dari sejak itu yang aku mikir nggak ada alasan kalau kamu sibuk gimana. Ya selama kamu bisa ngaturnya ya oke aja. Ya selama ini ya kalau aku sendiri sih memang kalau ditanya cara belajar paling bagus ya tiap hari memang. Tiap hari. Ya aku juga berusaha juga sih supaya bisa belajar tiap hari. Cuma ya tahulah teman-teman mungkin yang juga ingin belajar tiap hari, tahu dengan beratnya kasur, tahu dengan cobaannya handphone, ya gitulah. Tapi paling enggak kan kita berusaha gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Nah, aku penasaran sih, ya apa caranya biar nggak terdistract sama HP gitu. Itu buarat sih. Kalau aku dulu sempat tak lempar loh HP ku. Jadi tak matiin bisa tak lempar ke ranjang. Sempat tahu gitu. Soalnya, aduh kok nggak, kayak apa ya, ini kamu taruh samping, dari gini. Kayak kan, kayak ada nyala atau kayak notif gitu. Pas kamu noleh gini. Paling kamu cuma ngeliat, oh dari siapa. Cuma kan biasanya kalau kamu lihat dari siapa kan bisa cuma serap kamu buka gitu. Oh dari ini. Ini enggak. Kan kita pasti gini, segini, pas scroll sekali dah, serap. Kok seru, scroll sampai malam. Terus sempat tak matiin, bisa tak buang ke ranjang. Dari aku sih kayak apa ya, sebenarnya kalau main HP tuh terlalu susah untuk nggak ngelihat HP gitu kan. Dimana kita udah hidup di zaman yang sosial media itu segalanya gitu loh. Kamu ya kalau kamu bisa searching juga di sana, mungkin kamu kayak gunain alasan, aduh aku mau searching, aduh aku nggak tahu materi ini, aku mau searching dulu, terus searching kayak kok nggak dapet, terus kayak malah ada notif, ya itu udah kayak yang dibilang sama Buon, kayak ya ada notif, lihat dulu sekali, terus atau enggak, aduh kok agak bosen ya belajar, buka lagi Instagram, story sampai habis, kayak nggak belajar kan. Kalau aku sih lebih ke arah gini, kamu tuh ya tentuin targetmu gitu loh. Misalnya kamu udah nyicil, ini kan kita prinsipnya nyicil gitu loh. Kita prinsipnya nyicil dalam belajar. Jadi kalau dalam 1 minggu, kamu udah tetapin, kalau aku ya, cara aku sendiri itu kayak aku udah daftarin PPT-nya tuh ada berapa banyak, dosennya itu siapa aja, dia berapa jam, terus otomatis kan yang biasa dosennya banyak dan PPT banyak itu kan lebih kemungkinan muncul soal di ujian blok itu lebih banyak kan. Mayoritas. Jadi, ya kayak gitu kan. Jadi aku udah daftarin, jadi misalnya, misalnya aku belajar nih, hari Senin depan ujian blok, aku belajar anggapannya hari Senin sebelumnya kan.
update dari Senin sebelumnya, ini belajar hari Senin sebelumnya itu kayak gini. Jadi bagi misalnya ada 6 berapa ya? Anggapan 60 PPT lah. Ya pokoknya sebanyak itulah guys. Jadi kayak nggak usah kaget gitu loh. Apalagi semester 3 gitu kan yang PPT-nya bejibun gitu kan. Intinya misalnya 60 ya. Aku targetnya ini materi susah dulu yang aku pelajarin. Aku pelajarin hari Senin tuh 7 PPT gitu loh. Anggap 7 PPT. Aku harus selesai 7 PPT dalam hari Senin. Jadi mungkin dari pagi aku targetin aku bangun jam 8 lah anggapannya. Ini enggak jam 8 juga sih, kan kita kuliah ya. Pulang kampus jam 5 gitu kan. Jam 5 aku targetin jam 7 aku harus selesai mungkin 4 PPT gitu kan. Jadi setelah kamu selesai 4 PPT itu ya udah gitu loh. Kamu harus hargain dirimu gitu loh yang udah berusaha. Ya udah kamu nggak apa main HP. Tapi kamu harus ingat targetmu gitu loh. Targetmu, masih ada 3 PPT lagi gitu yang belum selesai. Jadi setelah kamu main HP, ya terserah gitu loh kamu main HP sampai kapan. Kan kalau misalnya nggak selesai 3 PPT-nya itu kan ya kamu sendiri yang rugi gitu loh. Tidurmu yang kurang gitu kan. Jadi ya udah kalau aku sih main HP aja gitu loh, main HP sampai puas. Terus ya udah tinggal 3 PPT baru belajar gitu loh sampai malam sampai subuh gitu loh. Mungkin kayak ya jam 2, jam 3, apalagi kayak H-1 mendekati ublok kan ya banyak lah, bukan rahasia umum lah kalau kita ada yang nggak tidur, terus satu nggak cuma 2 jam tidurnya. Itu kayak ya dijalanin aja gitu loh. Soalnya kalau kalian mikirnya, aduh cukup nggak ya aku tidur kalau aku di FK, kayak ya sampai sekarang kita gitu loh 3 tahun survive dan kita ya sehat-sehat aja gitu loh. Tetap kayak ya gitu. Benar. Terus kalau mungkin masalah belajar tiap hari kayak Buon itu, emang disaranin sih belajar tiap hari ya. Hanya kalau aku sendiri sih nggak kuat ya kalau misalnya pulang kampus terus nggak ada ujian terus disuruh belajar lagi itu kayak ya kayaknya aku udah cukup deh belajar, kayaknya udah lama banget ya sih di kampus tuh belajar, kayak masih kurang kayak gitu. Jadi maksimalin aja gitu loh, maksimalin aja kamu yang di kampus. Kan kamu dari jam 8 cuma istirahat dari jam 12 sampai 1 kan, sampai jam 5 ya kamu usahain aja belajar gitu loh di kampus ya. Perhatiin aja, minimal kamu merhatiin lah. Kan ada tipikal yang bisa nyatet, ada yang cuma merhatiin kan. Jadi ya perhatiin aja gitu loh. Jadi biar pulang itu kamu gak usah belajar lagi gitu loh. Ya udah kamu bisa pakai sistem nyicil sebelum ujian gitu loh. Tapi kan kamu udah belajar tiap hari gitu loh di kampus dengan efektif. Ya kayak gitu sih. Diefektifin aja belajar di kampusnya, terus ya sistem nyicil kalau aku gitu. Tapi kalau menurutku cara orang ya pasti beda-beda gitu loh. Pasti beda-beda. Mungkin cara grades gitu, cara kayak gini, cara misal teman-teman juga misal memang suka belajar dan maksudnya tiap hari belajar atau cuma bisa memperhatikan waktu dipresentasi oleh dosen ya. Itu opsi sendiri sih, kamu harus tahu kamu tuh orangnya gimana. Kalau kamu mau ngikuti cara grades belum tentu kamu bisa. Kalau aku ya mungkin mau bahas sedikit yang tadi dosen itu. Jadi ya memang kalau misalkan udah jam-jam siang gitu biasanya kan udah pasti habis makan dan lain-lain pasti kan ngantuk. Cuman lebih kayak berusaha ngehargain gitu sih kalau misalkan aku ya, kayak at least nggak kelihatan, maksudnya at least nggak tidur gitu lah kalau misalkan aku. Soalnya kayak kalau dilihat juga dari segi sopan kan enggak, dan lagi yang butuh itu kita, kayak mereka nggak butuh kita gitu loh, kita yang butuh buat dengerin mereka. Jadi kalau misalkan menurutku ya udah kuliah, udah bukan anak juga, jadi lebih ke kesadaran diri sendiri sih kalau misalkan soal ngantuk-ngantuk itu, kayak tidur di kelas dan lain-lain. Aduh, kalau aku ya masalah-masalah kayak ngatur waktu belajar ini hampir sama sih kayak udah disebut-sebutin sama teman-teman tadi. Jadi kayak lebih ke kayak yang Grand Reach sama Buon tadi, kayak nyatet PPT harus pelajarin apa aja dari dosen siapa, terus kayak buat prioritas gitu, kira-kira yang harus dihabisin yang mana, terus buat target kayak Grand Reach juga, jadi 1 hari ini aku harus habis berapa, kayak gitu-gitu. Terus mungkin kayak ada kayak mungkin saran kali, ya mungkin saran sih, maksudnya kalau kita tuh kebetulan tuh tipe orangnya itu yang bisa belajar bareng gitu loh. Maksudnya yang kalau belajar kelompok tuh kita masih bisa masuk pelajarannya. Kan ada tuh tipe-tipe orang yang kayak kalau misalnya dia belajar bareng tuh aduh nggak masuk, pokoknya aku harus belajar sendiri. Harus sendirian. Pokoknya nggak ada kan ada suara gitu. pokoknya gitu kan. Ya, paham. Nah ya makanya jadi kalau misalnya kamu
tipe orang yang bisa, maksudnya kayak belajar bareng itu menurutku aku kayak menyarankan banget sih, terutama kan kayak deket-deket ujian itu. Kalau aku dari diri aku sendiri itu kayak merasa kayak banyak benefitnya. Soalnya saya oke lah, kita kan belajar sendiri-sendiri dulu nih. Nanti mungkin beberapa hari sebelum ujian kita ngumpul, kita belajar bareng di sana. Itu kita kayak benar-benar saling sharing ilmu-ilmu yang kita udah pelajarin gitu loh, saling tanya jawab juga kan, makin ingat. Terus misalnya kayak ada temenmu yang nanya, ini tolong dong jelasin, terus misalnya aku jelasin gitu kan, itu makin buat kita makin ingat juga kan, kayak ngejelasin ke orang. Jadi menurutku itu kayak membantu banget sih kalau mau belajar bareng-bareng, itu disarankan kalau kamu tipe orang yang bisa kayak gitu. Kak Gwen nih, pernah nggak kakak ini merasa kalau kuliah kedokteran itu benar-benar berat banget? Apa sih lowest point-nya gitu loh? Kayak, aduh aku nggak pengen FK gitu. Kalau misalkan aku selama ini aku kuliah tuh kayak masalah, kan sering tuh biasanya gara-gara nggak lulus ujian atau kena SP dan lain-lain, terus kayak udah lu nggak mau FK lagi. Itu aku jujur nggak pernah sih, kayak dari nggak lulus ujian dan lain-lain. Soalnya aku orangnya, nggak tahu ini hal buruk atau hal bagus, cuman aku orangnya nggak oriented di nilai, nggak di angka gitu. Oh. Kayak mungkin waktu aku sekolah, kayak aku kan ada ya orang-orang, nggak tahu sih sampai sekarang juga pasti ada teman-temanku yang kayak aku harus di atas 80 atau IP ku harus di atas 3,5 gitu biar cum laude. Cuman aku nggak pernah ngeset diriku di angka, soalnya aku tahu dengan kondisiku sekarang, kondisi tekanan dari maksudnya ya dari kuliah dan lain-lain, aku tahu itu nggak bakalan baik buat mentalku gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngeset hal itu. Jadi ya mungkin ngurangin sedikit bebanku sih, jujur aja. Tapi kalau misalnya nggak ujian ya, nggak ujian maksudnya nggak lulus ujian ya it's not the end of the world gitu loh. Ada saat, maksudnya ada kesempatan lain juga kan. Dan untuk yang tadi lowest point, jujur aja aku baru ngerasain waktu semester 6 ini. Waktu pandemi mulai. Jadi, apa ya, kan waktu semester 6 tuh waktunya kita nyusun proposal skripsi kan. Nyusun proposal skripsi dan nggak tahu kenapa kayak bisa tiba-tiba ada corona dan lain-lain. Ya, jadinya online kuliahnya. Online. Nah, waktu itu aku sempat ngerasa kayak apa ya, bener-bener yang dari biasanya aku ngapa-ngapain tuh kayak aku punya semacam support system gitu loh sama teman-temanku ini. Tapi gara-gara kondisi corona dan lain-lain ini, aku kayak sempet yang PSBB dan lain-lain itu kayak aku sungkan gitu loh mau keluar rumah sama orang tua aku. Dia kayak berusaha untuk mengkarantina diriku sendiri, maksudnya mengikuti peraturan dan lain-lain. Jadi aku sempat struggling sendirian, dan kalau biasanya itu kita kuliah, blog dan lain-lain itu kan kita ngadepin hal yang sama kan, kayak pelajarannya sama, PPT-nya sama, yang susah sama. Tapi kalau skripsi ini kayak temanya beda, judulnya beda, terus kayak prosesnya beda. Jadi aku kayak waktu itu ngerasa bener-bener ya ini aku harus sendiri gitu loh. Dan waktu itu aku kayak mau tanya ke temenku juga, aku sadar kayak mereka itu ya punya piringnya juga penuh, sama-sama penuh gitu loh. Dan aku kayak ngelihat progresnya mereka semua itu kayak maksudnya kok udah hampir mau selesai dan lain. Jadi aku kayak udah nggak mau tahu, sempet kayak nggak mau tahu temenku di mana sampai di mana gitu loh, daripada aku kayak stres kan. Terus sempet kayak mikir apa aku nggak bakal kumpul ya ini. Soalnya kan waktu itu sempet waktu kuliah online, terus kamu harus kerja proposal, tuh kayak nggak berhenti gitu loh seharian. Dan ya biasanya kan ada temen yang nyemangatin dan lain-lain gitu loh, atau bisa kerja bareng. Cuman akhirnya ya pas itu aku akhirnya nanya lah ke temen, telepon dan lain, sama Buon juga. Kayak aku nanya cara, ya ada hitung sampel dan lain-lain. Akhirnya pelan-pelan aku maju, dan di situ aku sadar kayak ya aku butuh temenku gitu loh, teman-temanku buat survive itu kayak. Dan akhirnya ya untungnya ya selesai dan aku bisa sempro sih. Ya small progress is still progress. Gitu. Iya, true. Jadi yang apa nih kayak yang
membuat kakak ini bisa sampai ke semester 7 ini, survive until up to this point gitu. Itu berarti salah satu faktornya itu karena punya teman-teman di sekitar. Bener sekali. Itu Iya. yang saling Utama sih menurutku. terus. I see. Wah, Langit Jogja. Mungkin spell horror, tolong editor bisa edit Background musik. kasih background sound horror ya. Ya nih, sebelum mulai 3, 2, 1. Woi. Jadi ini kita mulai cerita ya.